Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dalam kuliah YouTube kali ini di channel Kacamata Bang Himat. Kita melanjutkan pembahasan teori politik. Kali ini teori dan filsafat politik. Kembali membaca Oxford Handbook of Political Theory. Kemudian kita baca buku Political Philosophy karya Stephen Smith, dan juga review dari video Martin Suryajaya yang juga mengenai filsafat politik. Saya sengaja mengambil salah satu materi dari kanal Pak Martin Suryajaya karena beliau juga salah satu yang cukup prominent dalam kajian filsafat. Sementara Oxford Handbook of Political Theory ini cukup komprehensif dan cukup dapat dikatakan ditulis oleh sarjana-sarjana yang punya pengalaman. Demikian pula dengan buku Political Philosophy yang ditulis oleh Smith, setidaknya cukup untuk sebuah pengantar. Jadi filsafat politik ini adalah bagian paling tua dan paling fundamental dalam studi ilmu politik. Studi filsafat politik menurut Smith bertujuan mengupas persoalan-persoalan fundamental, konsep-konsep fundamental dan kategori-kategori dalam mempelajari ilmu politik. Baik Smith maupun Dreiser, Koenig, dan Phillips menerangkan bahwa mempelajari filsafat politik hari ini adalah berarti mempelajari karya-karya filsafat dan gagasan-gagasan yang lahir dari para sarjana, para cendekiawan terkemuka dalam bidang itu yang sudah diakui secara global. Kita lihat misalnya contoh karya dari John Rawls, A Theory of Justice, sebagai salah satu contoh karya filsafat monumental. Rawls menyampaikan kajian normatif yang sifatnya sistematis dan komprehensif mengenai bagaimana sih keadilan itu, keadilan politik, keadilan sosial, keadilan ekonomi dalam masyarakat demokrasi kontemporer. Jadi bagaimana keadilan politik, sosial, dan ekonomi dapat tegak di dalam satu masyarakat demokrasi, satu negara demokrasi untuk konteks hari ini. Pertanyaan-pertanyaan filsafat politik condong pada pertanyaan-pertanyaan etika. Pertanyaan-pertanyaan etika ini berkembang seiring berkembangnya pemahaman manusia dalam hal atau dalam bidang etika. Etika menjadi induk filsafat politik, yang karenanya menjadi induk dari segala ilmu sosial dan humaniora, termasuk ilmu politik kontemporer, ilmu administrasi, ilmu pemerintahan, hingga ilmu hubungan internasional, ilmu hukum, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Filsafat politik ini membahas teori-teori atau pandangan-pandangan tentang keadilan, kekuasaan, hak asasi manusia, kewajiban fundamental manusia, dan sebagainya. Filsafat politik ini lahir di abad kuno. Ya, dan sejak abad kuno itu sudah ada. Sejak eranya peradaban Sumeria itu sudah ada. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada filsafat politik. Bentuknya awal mula filsafat politik bentuknya adalah berbagai macam aturan seperti hukum Hammurabi yang kita kenal itu sudah ribuan tahun yang lalu sebetulnya menjadi bagian dari kerja pemikiran politik atau filsafat politik. Jadi awalnya memang berbentuk berbagai macam aturan, berbagai macam regulasi hukum yang kemudian direfleksikan akhirnya oleh para sarjana berikutnya. Para sarjana cendekiawan di hari-hari kemudian merefleksikan dari kebijakan-kebijakan yang ada, aturan-aturan hukum yang ada, larangan dan
dan perintah yang ada berangkat dari raja-raja yang dianggap sebagai otoritas moral, otoritas politik, otoritas sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu raja-raja yang berkuasa absolut pada masa itu membuat berbagai macam peraturan kemudian direfleksikan. Para cendekiawan di hari kemudian, setelah memasuki abad-abad menjelang abad Masehi, menjelang adanya perhitungan tahun Masehi saat ini, ya mereka melakukan perenungan dan melihat apa sih yang salah dengan aturan-aturan ini. Jadi pertanyaan ini lahir, pertanyaan etika ini lahir dari situ. Dari awalnya ada berbagai macam peraturan, kemudian dilihat apakah peraturan ini etis atau tidak. Jadi mengenai keadilan, kekuasaan, hingga hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan etika. Pertanyaan etika ya akan banyak lagi nantinya. Dan pertanyaan etika, persoalan etika di masa lalu berbeda dengan di masa kini. Dahulu mengenai keadilan, mengenai kekuasaan, pemikiran orang berbeda dengan pemikiran hari ini. Misalnya keadilan di masa lampau ya dianggap adil ketika misalnya seorang mendapatkan hukuman yang setimpal atau mendapatkan hukuman yang berat ketika melakukan satu kesalahan sehingga timbul efek jera. Tapi pandangan tentang efek jera hilang di masa kini. Begitu pula dengan kekuasaan. Dahulu kala orang yang berkuasa memiliki kekuasaan cenderung absolut. Hari ini kekuasaan bisa terbagi, ada trias politika, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini pembagian kekuasaan ada belakangan. Dulu belum ada pandangan tentang otonomi daerah, sekarang ada pandangan tentang otonomi daerah. Itu pertanyaan etika. Ada pertanyaan etikanya, jadi tidak semata-mata persoalan teknis atau pertanyaan etika. Nah, fokus filsafat politik adalah pada etika ini, pada pertanyaan-pertanyaan etika ini. Jadi tentang keadilan, tentang kekuasaan, tentang hak asasi manusia, tentang kewajiban manusia apa aja sih, bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi aparatur negara yang baik, bagaimana menjadi birokrasi yang baik, menjadi bagian dari pemerintahan ya, atau menjadi pemerintah yang baik, penguasa atau pemimpin yang baik di level kekuasaan politik. Seperti itu sedikit yang saya coba berikan dalam kuliah YouTube kali ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kedepannya.